Arsenal juara Liga Champions wanita. Stuttgart juara DFB Pokal. PSG juara Piala Prancis ke-16. Mohamed Salah kembali jadi pemain terbaik IPL. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Arsenal versus Barcelona pada final Liga Champions wanita berlangsung di José Alvalade. Barcelona tampil sebagai favorit dengan dominasi penguasaan bola mencapai 66% di awal pertandingan. Arsenal menunjukkan pertahanan yang solid dan ketangguhan mental yang luar biasa untuk menahan gempuran tim Katalan. Meriam London menang lewat gol Stynia Blackstenius di menit ke-74. Ini menjadi gelar Liga Champions wanita kedua untuk Arsenal. Mereka sebelumnya menjadi juara pada tahun 2007. Sunderland versus Sheffield United dalam partai final Playoff Championship. Sunderland tertinggal lebih dulu di babak pertama. Tracy Campbell sukses membobol gawang Anthony Patterson. Pada babak kedua, Sunderland berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-76. Eliezer Mayenda menaklukkan kiper Sheffield, Michael Cooper. Pemain pengganti Tom Watson melepaskan tembakan jarak jauh ke sudut kanan bawah untuk menaklukkan Cooper. Skor 2-1 bertahan hingga usai, memastikan Sunderland kembali ke Premier League untuk kali pertama sejak terdegradasi pada 2017. Pertandingan Serie A antara Bologna dan Genoa berlangsung di Stadio Renato Dall'Ara. Genoa unggul di menit ke-17 usai Vitina melepaskan tembakan voli kaki kanan ke sudut bawah gawang. Lorenzo Venturin di Serie A melewati dua bek dengan dribble dan menembak rendah ke tiang dekat menit ke-23. Lorenzo Venturino memanfaatkan kesalahan Casale menyelesaikan dengan tendangan sapuan menit ke-46. Riccardo Orsolini melakukan gol solo spektakuler, mengontrol bola dengan bahu dan melepaskan tendangan voli. Kemenangan ini membawa Genoa di menit ke-13 klasemen Serie A dengan 43 poin, sementara Bologna harus menutup musim di posisi ke-9 dengan 62 poin. AC Milan versus Monza berlangsung di San Siro. Kebuntuan Milan baru pecah di babak kedua atau tepatnya pada menit ke-64. Matteo Gabbia mencetak gol lewat sundulan dengan menyambut umpan sepak pojok. Joe Felix memperbesar keunggulan Milan menjadi 2-0 di menit ke-74. Pemain asal Portugal itu merobek gawang Monza lewat eksekusi tembakan bebas. Hasil ini membuat Milan untuk sementara duduk di posisi ke-7 dengan 63 poin, sementara Monza tetap bertahan di dasar klasemen. Getafe versus Celta Vigo berlangsung di Estadio Coliseum. Getafe memulai pertandingan dengan memanfaatkan momentum mencetak gol cepat melalui Borja Mayoral di menit ke-11. Namun, Celta Vigo tidak tinggal diam dan segera menyamakan kedudukan lewat Borja Iglesias pada menit ke-25. Setelah jeda, Celta Vigo semakin agresif dan akhirnya membalikan keadaan dengan gol penentu dari Iago Aspas pada menit ke-80. Kemenangan ini memastikan Celta Vigo di peringkat ke-7 dengan 55 poin. Sementara itu, Getafe menutup musim di posisi ke-13 dengan 42 poin. Real Madrid menjamu Real Sociedad pada laga pekan terakhir La Liga 2024-2025 di Santiago Bernabeu. El Real memecah kebuntuan di menit ke-38 lewat Kylian Mbappe. Pemain asal Prancis tersebut kembali mencetak gol keduanya di laga ini. Selepas jeda pada menit ke-83, Los Blancos menang 2-0. Madrid mengakhiri La Liga dengan finish di peringkat kedua dengan 84 poin. Sementara Sociedad mengakhiri musim di peringkat ke-11, mereka meraih 46 poin. Kylian Mbappe kembali mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola La Liga setelah menjadi pemain pertama sejak Lionel Messi yang berhasil mencetak minimal 30 gol dalam satu musim La Liga. Mbappe yang mencetak 2 gol dalam kemenangan Real Madrid 2-0 atas Real Sociedad membawa total golnya menjadi 31 di musim debutnya bersama klub raksasa Spanyol tersebut. Prestasi ini menjadikan Mbappe sebagai pemain Real Madrid pertama yang mencetak lebih dari 30 gol di musim debutnya di La Liga. Carlo Ancelotti berhasil mencapai tonggak sejarah yang luar biasa sebagai pelatih Real Madrid dengan meraih 250 kemenangan dari 353 pertandingan yang ia pimpin dengan tingkat kemenangan sekitar 71%. Kemenangan Ancelotti tersebar di berbagai kompetisi, termasuk 162 kemenangan di La Liga, 22 di kompetisi domestik, 53 di turnamen Eropa, dan 13 di kompetisi lainnya. Di bawah arahan Ancelotti, Real Madrid mencetak total 834 gol dengan rata-rata 2,36 gol per pertandingan, sekaligus hanya kebobolan 341 gol.
Laga melawan Real Sociedad menjadi momen perpisahan Carlo Ancelotti dan Luka Modric dengan Real Madrid. Perpisahan keduanya berlangsung haru. Modric pada laga melawan Sociedad tampil sebagai starter. Ia kemudian digantikan pada menit ke-87. Saat Modric diganti, pemain kedua kubu berbaris memberikan penghormatan kepada Modric. Mantan pemain Madrid yang juga sahabat Modric, Toni Kroos, kemudian muncul di tepi lapangan untuk memberikan pelukan ke Modric. Momen haru juga dihadirkan Ancelotti. Ia menyampaikan pidato perpisahannya kepada publik Madrid sambil meneteskan air mata. Bielefeld versus Stuttgart pada laga final DFB Pokal berlangsung di Stadion Olimpico Berlin. Stuttgart sudah memimpin 1-0 di menit ke-15. Gol tersebut dicetak oleh Nick Woltemade. Enzo Elliott membawa Stuttgart memimpin 2-0 di menit ke-22. Dia mencetak gol dengan menuntaskan assist Dennis Undav. Giliran Undav yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-28. Dia membawa Stuttgart memimpin 3-0. Bielefeld sangat tidak berdaya. Klub asal Liga 3 itu dibobol lagi oleh Enzo Elliott pada menit ke-66. Stuttgart memimpin 4-0. Gawang Stuttgart akhirnya bobol di menit ke-82. Julian Kania membantu Bielefeld memperkecil skor menjadi 1-4. Bielefeld kembali memperkecil skor di menit ke-85 lewat bunuh diri Joseph Fagnoma. Gol itu membuat Stuttgart menang 4-2. Hasil ini membuat Stuttgart meraih gelar DFB Pokal untuk keempat kalinya. PSG versus Reims berlangsung di Stade de France. Keunggulan PSG dibuka pada menit ke-16. Bradley Barcola merobek gawang Reims dengan menuntaskan assist Desire Doué. 3 menit berselang, Barcola mengemas brace untuk membawa PSG memimpin 2-0. Lagi-lagi Doué yang memberikan assist. Achraf Hakimi mengantarkan PSG memimpin 3-0 di babak pertama. Gol pemain asal Maroko dicetak pada menit ke-43. Tak ada gol lagi di babak kedua dan PSG menjadi juaranya. Ini merupakan gelar Piala Prancis yang ke-16 untuk PSG. Paris Saint-Germain kembali menunjukkan dominasinya di kancah sepak bola Prancis dengan menjuarai Coupe de France untuk ke-16 kalinya usai mengalahkan Stade de Reims 3-0 di Stade de France di Saint-Denis, sekaligus mempertahankan gelar juara mereka secara beruntun. Pelatih Luis Enrique menegaskan bahwa fokus tim tidak terganggu meskipun mereka sudah mengamankan gelar Ligue 1 musim ini, dan kini mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk meraih treble pertama dalam sejarah klub dengan final Liga Champions yang akan datang melawan Inter Milan pada 31 Mei 2025. Mohamed Salah terpilih menjadi pemain terbaik Premier League musim ini. Gelar tersebut merupakan yang kedua bagi penyerang Liverpool itu setelah musim 2017-2018. Salah meraih gelar pemain terbaik usai menjadi aktor kunci keberhasilan Liverpool memenangi titel Premier League musim ini. Ia menyumbang 28 gol dan 8 assist dalam 37 penampilan. Sebelumnya, pada bulan ini, Salah juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League 2024-2025 versi jurnalis sepak bola Inggris. Musim ini ia pun sukses menyalip Sergio Aguero untuk menjadi pemain asing tersubur di Premier League dengan 185 gol. Ryan Gravenberch berhasil meraih penghargaan pemain muda terbaik musim 2024-2025 atas penampilan luar biasanya sepanjang musim Premier League 2024-2025. Gravenberch tampil gemilang di posisi gelandang bertahan di bawah arahan pelatih Arne Slot dengan catatan intercept tertinggi dan menempati peringkat kelima dalam penguasaan bola. Selain itu, ia juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam operan, duet, dan tackle, serta memberikan kontribusi 4 assist yang membantu Liverpool meraih gelar juara Liga musim ini. Victor Lindelof dipastikan akan meninggalkan Manchester United setelah kontraknya habis pada musim panas 2025. Keputusan ini diambil secara bersama-sama antara pemain asal Swedia tersebut dan staf pelatih klub setelah pertemuan terakhir yang berlangsung beberapa waktu lalu. Lindelof mencatatkan total 283 penampilan di berbagai kompetisi dan berhasil membawa pulang 2 trofi penting, yaitu Carabao Cup pada 2023 dan FA Cup pada tahun 2024. Kepergiannya menandai akhir dari perjalanan panjangnya di Old Trafford. Jack Grealish dipastikan absen dari skuad Manchester City pada pertandingan terakhir Premier League musim ini melawan Fulham. Keputusan ini menimbulkan spekulasi kuat mengenai masa depan gelandang berusia 29 tahun tersebut di klub. Grealish yang sebelumnya juga tidak dimainkan dalam final Piala FA pekan lalu hanya memulai 1 pertandingan Premier League sepanjang tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar apakah pemain yang pernah menjadi rekor transfer Premier League ini masih menjadi bagian penting dari rencana Manchester City ke depan. Olympique Marseille secara resmi mengumumkan bahwa Roberto De Zerbi akan tetap menjabat sebagai pelatih kepala untuk musim kompetisi berikutnya. Keputusan ini diambil setelah pertemuan penting yang melibatkan De Zerbi
Presiden klub Pablo Longoria, Direktur Olahraga Mehdi Benatia, dan Ketua Dewan Pengawas Chief Ingram. Dalam pernyataan resmi klub, pertemuan tersebut digambarkan sebagai momen untuk memperkuat dan menegaskan kesatuan dalam kepemimpinan klub yang tetap berkomitmen penuh terhadap proyek ambisius yang dimulai sejak musim panas 2024. Jan Oblak kembali menorehkan sejarah gemilang di dunia sepak bola dengan menjadi kiper pertama yang berhasil meraih trofi Zamora sebanyak 6 kali dalam kompetisi La Liga. Trofi ini diberikan kepada kiper dengan jumlah kebobolan paling sedikit sepanjang musim pada musim 2024-2025. Oblak yang membela Atletico Madrid hanya kebobolan 30 gol dalam 36 pertandingan dengan rata-rata 0,83 gol per pertandingan. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan posisi Oblak sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia dan legenda hidup klub Atletico Madrid. Davide Ancelotti, asisten manajer Real Madrid sekaligus putra dari pelatih legendaris Carlo Ancelotti, dikabarkan semakin dekat untuk menerima posisi manajer di Rangers FC untuk musim depan. Setelah mengakhiri masa baktinya selama 4 tahun di Real Madrid, Ancelotti diperkirakan akan meninggalkan klub Spanyol tersebut usai pertandingan terakhir melawan Real Sociedad. Davide Ancelotti muncul sebagai kandidat terkuat. Keputusan ini menandai babak baru dalam karirnya yang selama ini banyak diwarnai pengalaman di klub-klub besar Eropa. Penyerang Real Madrid Rodrigo diperkirakan tidak akan masuk dalam skuad pertama pelatih baru timnas Brazil Carlo Ancelotti, menurut laporan dari Tati Mantovani. Pemain berusia 24 tahun ini mengalami masa sulit di akhir musim bersama klubnya dengan masalah kebugaran, performa yang tidak konsisten, serta spekulasi mengenai masa depannya di Madrid. Sejak Januari, Rodrigo hanya mampu mencetak 1 gol dan penampilannya dianggap belum memenuhi standar yang diharapkan baik di level klub maupun internasional. Ansu Fati kini dikabarkan tengah dalam tahap negosiasi untuk bergabung dengan klub Ligue 1 AS Monaco. Menurut laporan terbaru dari ESPN, Fati sudah menyetujui secara prinsip untuk pindah ke Monaco musim panas ini. Klub asal Prancis tersebut lebih memilih kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian permanen pada tahun 2026. Meski Barcelona masih memiliki kontrak dengan Fati hingga 2027, mereka terbuka untuk melepas sang pemain demi memberikan ruang bagi perubahan skuad di musim depan. Fati sendiri mengalami musim yang sulit di Barcelona, hanya tampil sebagai starter sebanyak 3 kali. Napoli semakin serius dalam upaya mendatangkan gelandang bintang asal Belgia, Kevin De Bruyne. Klub Serie A tersebut dikabarkan tengah mengajukan tawaran kontrak berdurasi 3 tahun kepada De Bruyne dengan gaji bersih sebesar 6 juta euro per tahun untuk 2 musim pertama dan 5 juta euro pada musim ketiga. Selain itu, De Bruyne juga akan menerima bonus tanda tangan yang cukup besar mengingat statusnya sebagai agen bebas setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir pada 30 Juni 2025. Barcelona B yang dikenal sebagai Barça Athletic harus menerima kenyataan pahit terdegradasi ke divisi keempat Liga Spanyol meskipun berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Unionistas de Salamanca pada pertandingan terakhir musim ini. Musim yang penuh tantangan ini tidak mampu diubah oleh Sergi Milla yang baru mengambil alih tim pada Februari lalu menggantikan Albert Sanchez. Kini, Giuliano Belletti diperkirakan akan menggantikan posisi pelatih dengan target membawa Barça Athletic kembali ke divisi yang lebih tinggi musim depan. CD Leganes harus menerima kenyataan pahit terdegradasi ke La Liga Hypermotion Segunda Division setelah drama menegangkan di hari terakhir musim 2024-2025. Meskipun berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Real Valladolid di kandang sendiri, nasib Leganes sudah ditentukan oleh hasil pertandingan lain. RCD Espanyol yang juga bertanding pada hari yang sama berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas UD Las Palmas sehingga memastikan Leganes turun kasta. Keterpurukan Leganes ini memaksa klub melakukan perubahan besar-besaran. Bayer Leverkusen telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Erik ten Hag untuk menjadi pelatih kepala baru mereka, menggantikan Xabi Alonso yang sebelumnya membawa klub meraih gelar Bundesliga pertama mereka pada musim 2023-2024. Kesepakatan ini diumumkan pada tanggal 24 Mei 2025 dan saat ini detail akhir serta dokumen resmi sedang dalam proses penyelesaian. Bayer Leverkusen berharap kehadiran ten Hag dapat melanjutkan tren positif klub dan membawa mereka meraih prestasi lebih tinggi di Bundesliga dan kompetisi Eropa. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.